Selamat pagi, Suara Surabaya. Selamat pagi. Iya, Bapak, dengan Eh, saya Mm-mm. salah seorang penderita COVID yang masih dirawat, tapi alhamdulillah Mm-mm. kondisi saya sudah sembuh. Saya akan berbagi apa yang saya lihat Mm-mm. mengenai tugas perawat. Oh ya, Saya sudah 23 hari. 23 hari. Dan sekarang kondisi Bapak bagaimana? Sudah sehat? Saya kondisi saat ini Mm-mm. saya masih pakai selang oksigen. Sudah lebih baik daripada kemarin karena sudah pakai selang hidung ya, Pak ya? Oke. Alhamdulillah jauh lebih baik. Pak, boleh kami tahu, Pak, masa-masa berat Anda ini Bapak bisa ceritakan kapan dan bagaimana itu, Pak? Masa beratnya itu antara hari pertama sampai ketiga. Hari pertama sampai ketiga itu nafas susahnya setengah mati. Begitu saya tidur terlentang mau miring, itu bebannya semakin berat. Ngos-ngosan, waduh, gede terlentang mana? Kalau itu tetap ada satu tempat, itu ngos-ngosan tapi ya lebih ringan. Masalahnya kan kalau ngos-ngosan terus itu kita nggak tahan, ingin cari yang nyaman apa. Iya, iya. Itu sampai 3 hari. Mhm. Setelah itu berangsur-angsur, selang oksigennya yang seperti saya katakan ada kantongnya itu Iya. 3, oksigennya display oksigennya kurang. Setelah itu beberapa hari kemudian tekanan oksigennya dikurangi dari 10 menjadi 8. Beberapa hari kemudian tekanan oksigennya dikurangi lagi dari 8 menjadi 6. Ke-6 ini suaranya tetangga sebelah yang sedang batuk. Iya, itu Pak. Terus setelah dari 6 beberapa hari saya masker oksigennya yang di hidung yang besar itu dilepas, diganti dengan selang oksigen yang kecil itu. Iya. Itu dengan tekanan oksigennya 3. Jadi secara umum jauh lebih baik. Iya, Saya nggak Pak. ada batuk. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak juga ada batuk begitu Pak? Demam? Tidak ada. Demam iya waktu hari pertama. Oke. Tapi apakah kalau batuk itu, mohon maaf Pak, seperti yang kami dengarkan sekarang ini, apakah kalau misalnya disertai batuk itu batuk yang kayak hebat begitu dan nggak berhenti begitu Pak? Rata-rata yang ada sepanjang pengetahuan Bapak? Biasanya hanya secara periodik. Oh, begitu ya. Mungkin 3-4 menit sampai Iya. Bapak ingat pertama kali Bapak terkena itu dari mana ya Pak ya? Saya nggak tahu. Saya pada waktu ada konflik sudah ngomong ke istri saya, Bu, hati-hati, kita termasuk risiko tinggi karena kita kontak dengan banyak orang. Kita usia sudah lanjut. Berapa Pak usianya? Saya 64. Ada penyakit penyerta Pak? Maaf. Saya ada. Ada diabetes, jantung. Oh bukan. Sakit saya autoimun. Bapak autoimun ya. Oke. Ya, Hipertensinya enggak ya Pak ya? Enggak. Oh baik. Jadi Bapak ini sudah melakukan protokol kesehatan sebelumnya Pak? Oh sudah, sangat ketat. Saya rajin cuci tangan. Kalau keluar kira-kira nggak ada wastafel, saya bawa hand sanitizer. Udah segitu ketatnya, jadi kalau dipikir-pikir kenanya dari mana ya Pak ya? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Makanya saya pikir apa? Mungkin saya komunikasi dengan banyak orang ya. Dan di banyak orang itu ada OTG kan. Saya punya pendapat COVID itu mengsarakan manusia. Jangankan yang hidup, kalau sampai terpapar, yang meninggal pun itu sengsara. Ada PLT Bupati harus ngerayu tukang gali kubur, tengah malam ikut menggali kubur, ada yang sudah dimakamkan dibongkar, itu kan menyiksa juga. Kemudian dampaknya juga luar biasa. Saya pernah punya kolega dirawat di salah satu rumah sakit, itu katanya habis 70 pengakuannya. Bapak, mudah-mudahan segera sehat, badannya berlalu. Maaf. Kenapa Pak? Saya bisa minta waktu sedikit untuk menyampaikan gambaran betapa beratnya tugas dari seorang perawat. Ya, boleh Pak. Iya, gini, seorang perawat sebelum masuk ke lokasi perawatan pasien, itu dia harus pakai APD. Pada waktu dia pertama pakai, harus bekerja, itu muntah-muntah sama dehidrasi. Itu. Kemudian setelah dia masuk ruangan, semua dia yang melakukan. Contoh, tindakan laboratorium yang biasanya ambil darah, itu vena maupun arteri,
itu dia yang melakukan. Iya. Orang laboratorium tidak semua bisa ngambil darah artificial. Heeh, heeh. Apalagi dengan dia pakai APD itu kan pandangannya kabur, Iya, tes Pak. laboratoris. Kemudian Gitu. tugas teknik medis, dia harus pasang infus, harus Iya. nyuntik dan lain sebagainya. Wah, ya memang perawat kan hebat tugas Iya, itu. betul, Pak. Kita nggak bisa ngomong gitu, Mbak. Kita nggak bisa ngomong gitu karena itu kalau kondisi normal dengan kondisi pakai APD, dia itu baca nama pasien itu sampai beberapa detik gitu, mungkin 1 menitan. Mm-mm. Kadang-kadang muncul dengan dengan temannya. Mm-mm, mm-mm. Kadang-kadang kalau kurang jelas lagi kan, Iya. seperti saya gini, saya dimonitor 24 jam pakai CCTV. Dia tanya ke pengawasnya, Mm-mm. Pak X itu injeksinya apa ya? Oh, levofloxacin. Lihat baru dilakukan. Itu Oke. masih mengkonfirmasi obatnya. Ya. Belum lagi pada waktu melakukan tindakan. Saya ini tiap 3 hari sekali posisi infus dipindah. Jamnya setiap sekitar yang dinas jam 12 sampai jam 2 malam. Saat lelah, saat ngantuk harus melakukan. Iya, betapa sulit ya Pak ya pekerjaan beliau-beliau ini ya. Baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, semua pasien yang ada di sini itu pakai pampers. Karena kita nggak bisa apa-apa. Di dada kita ini ada elektroda sebanyak 5. Di jari kita ada untuk mengukur saturasi oksigen. Di lengan, satu lengan itu ada infus, lengan yang lain manjatnya tensi. Jadi kita bisanya hanya, kalau kondisi kita baik seperti saya gini, bisanya hanya duduk sama tidur. Sehingga semua pasien ini pakai pampers. Oh, iya. Maaf. Kalau BAB yang ngebrok di situ, ya perawatnya yang merhatikan, yang membersihkan, yang yang nyeboi. Tidak sampai di situ. Itu pun pampers sama BAB-nya ditimbang. Kemudian yang kedua, orang yang bandel-bandel, mudah-mudahan oleh Allah segera diingatkan, diberitahu dengan sadar. Bukan karena diingatkan karena sakit, jangan. Sakitnya sengsara. Kalau saya boleh ngomong gitu, yang waras jangan poros. Saya pernah operasi, wah itu nggak sebanding persiksaannya dengan COVID. Dengan COVID ini ya, Bapak Yunsewu. Ini waktunya kita juga terbatas. Saya terima kasih Bapak udah curhat pagi ini ke SS ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak yang mendengarkan. Inge, sehat selalu ya Pak ya. Doa saya mudah-mudahan nanti hasilnya negatif, Bapak bisa segera berkumpul lagi di rumah. Amin. Dan pandeminya segera berakhir ya. Ini doa kita bersama. Amin. Semangat terus ya Pak. Ya, semangat. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi. Pagi.